Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh soleha? Masya Allah, hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan kembali pelajaran kisah kita. Nah, anak soleh soleha, hari ini insya Allah kita akan belajar kisah. Namun hari ini kita tidak menambah materi. Nah, kita akan mengevaluasi pelajaran kita yang kemarin. Nah, baiklah, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak soleh-soleha, hari ini kita akan mengevaluasi tentang kisah Nabi. Nabi siapa? Ya, hari ini kita akan evaluasi kisah Nabi Idris. Nah, anak soleh-soleha, kira-kira antum masih ingat nggak tentang cerita Nabi Idris kemarin? Nah, hari ini nanti kita akan evaluasi ya. Ibu coba jelaskan sedikit mengingatkan antum tentang kisah Nabi Idris. Nah, kemarin sudah juga dijelaskan pada pertemuan kita sebelumnya atau pertemuan yang lalu bahwasannya Nabi Idris itu merupakan orang yang sangat cerdas, sangat hebat dan sangat pintar. Ya enggak, kenapa? Karena Nabi Idris itu orangnya rajin membaca, kemudian rajin menulis, kemudian juga Nabi Idris itu merupakan orang yang mampu berhitung. Jadi untuk berhitungnya Nabi Idris itu sangat cepat sekali. Kemudian juga Nabi Idris ini merupakan orang yang tidak pernah berputus asa. Ya enggak, ketika ada masalah, ketika datang cobaan, Nabi Idris tidak pernah berputus asa, apalagi saat terjadinya perang. Nah, ada kaum yang tidak senang dengan Nabi Idris. Nabi Idris tidak pernah merasa putus asa. Nabi Idris pun tetap melanjutkan dakwahnya untuk mengajak kaumnya menyembah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apalagi bisa kita mencontoh Nabi Idris? Bisa. Nah, dalam hal menuntut ilmu, antum juga harus mencontoh Nabi Idris. Jadi antum tidak boleh mengeluh, tidak boleh merasa, anak pun tidak bisa, anak belum paham, nggak boleh seperti itu. Kita harus semangat, tanamkan dalam hati antum bahwasannya antum itu pasti bisa. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh merasa takut ataupun merasa tidak bisa. Nah, kemudian anak soleh-soleha apalagi merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Idris. Ya, kemudian Nabi Idris itu dia merupakan orang pertama yang menjahit pakaian. Nah, jadi sebelumnya pada zaman Nabi Idris itu pakaian itu terbuat dari apa? Dari kulit hewan. Jadi karena Nabi Idris diberikan oleh Allah kemampuan ataupun kecerdasan, akhirnya Nabi Idris orang pertama yang bisa menjahit pakaian. Artinya pakaiannya sudah menggunakan pakaian dasar seperti kita. Sedangkan sebelumnya kaumnya itu tidak menggunakan pakaian seperti itu, hanya berbahan kulit hewan saja. Namun Nabi Idris bisa melakukan itu semua. Kemudian apalagi Ya, Nabi Idris itu dia diberi gelar singa dari segala singa. Karena apa? Ketika ada kaumnya yang mengajak berperang, Nabi Idris itu mampu mengalahkan kaumnya tersebut. Dan Nabi Idris pandai sekali dalam melakukan dakwahnya. Kemudian lagi Nabi Idris itu juga diberikan Allah kepintaran orang yang pertama menulis dengan pena juga. Nah, jadi banyak sekali keistimewaan Nabi Idris itu. Tadi menjahit pakaian, kemudian juga menulis dengan pena. Kemudian Nabi Idris juga merupakan orang yang bisa berbahasa dengan bukan hanya manusia tapi makhluk lainnya. Nabi Idris juga bisa seperti dengan hewan. Nah, Nabi Idris bisa berbicara dengan hewan. Nah, itu adalah kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Idris. Kemudian juga tadi Nabi Idris itu beliau merupakan atau diberi gelar dengan sebutan singa dari segala singa atau raja singa. Karena apa? Karena kepintaran Nabi Idris dalam berdakwah ketika berperang ataupun melawan kaum yang tidak mau mengikuti ajaran agama Allah. Paham ya Jadi ibu rasa itulah pengingat tentang kisah Nabi Idris. Nah, jadi di sini
Ibu menekankan kepada antum bahwasannya contohlah sikap seperti Nabi Idris, orangnya yang tidak pernah berputus asa, kemudian rajin membaca dan juga rajin berhitung. Supaya antum lebih paham dan masih ingat tentang pelajaran kisah Nabi Idris, silakan antum kerjakan soal evaluasi berikut ini. Nah, anak soleh-soleha, ibu rasa untuk pelajaran kisah Nabi Idris hari ini kita cukupkan dulu. Ingat nak, menyembahlah hanya kepada Allah. Jangan sampai seperti kaum Nabi Idris tadi yang tidak mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ibu cukupkan dulu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi